Sudah dimulai lah ya Pak intinya. Bukan mulai, udah mau jadi. Karena itu nanti bendungan itu suplai air ke Balikpapan dan ke IKN. Bisa dipakai. Iya. Nah, tolnya juga Balikpapan Samarinda sudah jadi. Friday Talk. Nah itu, nah ini saya sampai saya tanya Pak Menterinya, kapan nih dibangun, kok aku nggak tahu, dia ketawa aja itu. Jadi luar biasa, jadi memang persiapan itu, kalau nggak jauh-jauh hari dibangun, itu kan sulit nantinya. Air dari mana, benar nggak? Iya. Nah ini pinter nih, ngambil posisi ininya, lokasinya itu di antara Samarinda Balikpapan. Jadi Balikpapan dan Samarinda akan berkembang dengan ada IKN itu. Ya ada tengah-tengah kan otomatis. Ada efek samping yang bukan efek sampingnya. Iya, tol sudah jadi kan, lebih berkembang kan. Iya. Nah nanti disambung ke IKN lebih lagi gitu. Nah dananya ya dana tol lain, bukan dana IKN. Iya. IKN kan pada saat itu belum ada undang-undangnya. Iya. Bagaimana? Pak, tapi ini kembali ke desain ya Pak. Ya. Desain mengenai istana sendiri sempat menjadi pro kontra atau polemik atau pembahasan nih Pak di banyak perbincangan bahwa, tapi saya menilai justru ini mungkin uniknya ketika kok desain istana kok nggak ada sisi kolonialnya, di mana banyak sekali pilar-pilar. Kalau seperti penggambaran istana kan seperti contohnya White House mungkin yang sudah putih, gede, besar kan, tapi ternyata ini lebih kepada desain yang nasionalis, di mana mengesampingkan hal-hal istana pada umumnya, tapi lebih kepada nasionalis persatuan. Kita memilih desain Garuda kok untuk memang ini karena mewakili Indonesia seperti ini, dan tidak seperti istana pada umumnya, khususnya istana mungkin yang lebih ke barat lah Pak, desain barat yang mana istana itu ya seperti itu ya. Ini gimana? Memang kalau kita lihat di dunia itu sebagian besar istana itu mengadop dari kolonial. Ya. Kolom-kolom Ionian, Korintian itu menonjol sekali. Iya. Ya. Nah itu kan pengaruh dari Yunani, Romawi itu. Betul. Yang menyebarkan kan Romawi, ya menyebarkan Romawi, tentara Romawi itu yang bawa kemana-mana. Iya. Nah kita sekarang kan bukan zamannya itu lagi. Betul. Zaman kita tidak menonjolkan keangkeran. Wibawa oke, tapi bukan keangkeran. Kalau kolonial dulu kita, orang-orang tua kita boro-boro berani masuk istana kan. Nah ini bukan seperti itu. Satu itu ya. Terus kemudian memang ada yang pro kontra, yang terutama arsitek-arsitek ya. Iya. Mungkin teman-teman itu ya kan memang ada kaidah-kaidah dalam arti yang dibuat oleh Barat, bukan oleh kita. Betul. Kaidah-kaidah itu kalau istana itu kurang lebih begini, begitu gitu ya. Apa betul begitu saya juga nggak tahu. Tapi dalam hati saya, seni apapun haruslah bebas. Iya. Seni apapun. Dan saya tidak mau ada sekat-sekat seperti dulu tuh ada ya. Karya isme-isme itu. Ya. Isme, terus kemudian pengkotak-kotakan, kaidah-kaidah. Nah, saya nggak mau ikut itu. Untuk ide ya. Iya. Ya. Tapi dalam pelaksanaannya itu kan bisa berkembang. Betul. Jadi ada ide, baru ide, kemudian kita kembangkan menjadi ide dasar. Gagasan itu namanya ide dasar. Kemudian dikembangkan menjadi basic design itu. Basic design itu sudah lebih jelas maunya. Ya. Dan juga kan begini, kita ini spesifik, kan betul. Kita ini kan harus tahu. Kalau saya tuh nggak usah dikasih tahu sudah begitu. Misalnya gini, kalau kita membangun sesuatu, kita kan tahu lingkungannya, harus pelajari lingkungannya. Di sana climate-nya apa? Banyak hujan kayak banyak angin atau gempa. Ya. Terus kemudian chemical tanahnya seperti apa? Kita harus pelajari itu, baru kita nanti memutuskan
bahannya pakai apa, pondasinya yang kita pilih seperti apa, itu pengalaman saya mengatakan demikian, harus itu gitu loh. Mataharinya arahnya kemana gitu, supaya nanti gedung ini nyaman. Berarti menurut Pak Nyoman ketika memang harus mengadopsi unsur-unsur kolonial bangunan Yunani Barat tadi itu kurang sesuai Pak, kurang tepat di sana karena emang dari unsur konturnya mungkin atau memang begini. Kalau saya sendiri kan saya tuh selalu ingin menonjolkan identitas, identitas bangsa dalam hal ini. Karena kalau saya sebagai pematung saja berusaha sekuat mungkin, sekeras-kerasnya jangan kena pengaruh. Ya, karena begini, kalau kita sudah ada terpengaruh oleh seniman A, seniman B, apalagi di internasional, bagaimana mungkin kita punya identitas? Karena identitas itu baru akan lahir apabila kita mampu melihatkan karya-karya orisinil. Iya, otentiknya. Nah, katanya kalau teori-teori itu semua mengatakan, misalnya anggaplah teorinya Freud gitu ya, tidak ada orang itu sama. Jadi kita dilahirkan berbeda, tapi yang membuat sama itu kita tuh sosial. Manusia kan bergaul. Apalagi sekarang ada medsos yang luar biasa, YouTube yang gampang aja mungkin kita bisa lebih dulu tahu orang di New York daripada orang New Yorknya. Waktu di bom aja itu kan kita lebih banyak tahu dulu orang sana. Nah, gitu. Itu artinya pengaruh itu akan luar biasa. Untuk menjadi murni, orisinil sulit sekali. Apalagi terus kita belajar di sana. Sudah jelas itu, pengaruh itu akan besar. Nah, kalau saya dulu waktu masih kuat lah gitu, bisa sebulan tuh keliling dunia kuat itu sama anak-anak istri kuat. Untuk zaman dulu nggak bisa lihat di YouTube, nggak ada YouTube. Ya kan, saya keliling itu dari Eropa, New York, kita lihat museum dan galeri, ada yang sama nggak dengan saya? Kalau ada yang sama, aku nggak mau. Itu caranya bukan, terus kita keliling, lihat-lihat, contek sana, contek sini. Mengadopsi yang mirip. Nah, saya nggak mau, justru terbalik, supaya kita nggak sama. Pengen tahu supaya kita nggak sama. Itu terbalik saya. Kalau sekarang gampang, ada YouTube, entah ada apa lagi, apa yang kita bisa lihat kan, cepat sekali. Tapi risikonya anak-anak kita ini terpengaruhnya juga luar biasa. Nah, nih terima kasih nih Pak Nyoman udah bisa ngobrol dengan kita di podcast Antara mengenai desain istana yang ternyata memiliki filosofi yang cukup kental ya Pak, dan ternyata green desainnya itu memang dibuat khusus karena menyesuaikan idealis dari Pak Nyoman sendiri membawa green design sebagai arsitek, dan juga topologi di Kalimantan sendiri ternyata memang sesuai untuk dikembangkan untuk jadi green design ya Pak. Dan kita ingin mendengar kabar bahwa semoga desain dari Indonesia ini nanti menjadi salah satu simbol yang cukup disegani oleh negara-negara lain Pak, dan semoga cepat selesai Pak pembangunannya. Mudah-mudahan. Amin. Dan demikian Sobat Antara mengenai podcast kita kali ini dengan salah satu seniman yang luar biasa, karyanya sudah termasyhur di dunia, dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa melahirkan hasil-hasil atau karya-karya yang menjual atau membranding Indonesia untuk lebih baik di dunia internasional juga. Dan demikianlah podcast kita kali ini, semoga bisa memberi informasi yang bagus untuk Anda, dan nantikan juga kabar-kabar baik di podcast Antara selanjutnya. Dadah.